Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil di bulan tersebut, yakni malam 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Keterangan tersebut didasarkan pada sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud. Keterangan tersebut sebetulnya dijelaskan pula dari salah satu riwayat dari Ubaidah bin Asyamit dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu karena berharap keutamaannya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu adalah pada malam ganjil ke-29, 27, 25, 23 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Namun yang menjadi ujian bagi seluruh umat muslim ketika bulan Ramadan adalah tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Namun dengan beribadah sepanjang bulan Ramadan, maka akan memperbesar peluang kita mendapatkannya. Namun ternyata ada beberapa tanda bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tanda tersebut adalah yang pertama, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang menyeluruh dari perkataan, sikap hingga perbuatannya. Lailatul Qadar menjadikan hati seseorang yang mendapatkannya selalu damai, tentram, sehingga mengantar pemiliknya menemukan kebaikan. Dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, khianat kepada amanat, ria kepada ikhlas, lemah kepada teguh, dan sombong kepada tahu diri. Lalu yang kedua, akan merasakan ketenangan. Mayoritas ulama mengartikan ketenangan atau kedamaian yang dimaksud sifatnya berkelanjutan sebagaimana termaktub pada ayat terakhir surat Al-Qadr. Tertulis, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maksudnya adalah kedamaian dari malam itu hingga keesokan harinya.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Lalu yang ketiga, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan semakin meningkat ketakwaannya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketenangan dalam beribadah. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pada intinya membuat orang yang bersangkutan senantiasa melakukan kebaikan karena adanya bimbingan malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan penjelasan tersebut, salah satu amalan yang dapat dikerjakan pada malam Lailatul Qadar adalah mendirikan sholat. Mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan merasakan nikmat dan tenang dalam setiap sholat dan ibadah lainnya. Dalil terkait sholat di malam Lailatul Qadar ini diterangkan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Lalu yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Lailatul Qadar menjadikan seseorang berubah menjadi lebih baik, terutama hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Salah satunya yakni keinginan untuk mentadaburi Al-Quran atau berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Namun sesungguhnya di samping beberapa tanda tersebut tadi pernah dijelaskan oleh seorang ulama bahwa sebetulnya tidak ada ciri-ciri khusus bagi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena bagi orang-orang yang telah memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan secara terus-menerus, maka akan meraih malam kemuliaan tersebut. Ada pula keterangan dari ulama Imam At-Tabari yang mengatakan bahwa pahala malam tersebut akan diterima oleh mereka yang rajin mengisinya dengan ibadah. Imam At-Tabari menyampaikan bahwa tidak ada pertanda berarti yang membedakan malam tersebut dengan yang lainnya, serta tidak tergantung pada amalan dan tanda-tanda yang mengikat. Lantas bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sendiri selalu berusaha mendapatkan Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan dengan melakukan ibadah malam, baik itu sholat, membaca Al-Quran, beristighfar, juga berzikir dan berdoa. Dikemukakan oleh Aisyah melalui hadisnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki malam 10 terakhir bulan Ramadan, beliau beribadah dengan sungguh-sungguh serta membangunkan anggota keluarganya, sehingga umat muslim dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan beribadah agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beberapa di antaranya yakni berbuat kebaikan dan berdamai dengan lingkungan maupun diri sendiri. Kedamaian yang dimaksud adalah dengan tidak mengambil hak orang lain demi mewujudkan kesejahteraan diri sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sejatinya kita sebagai umat muslim cukup saja konsisten melakukan segala amalan,
baik yang disukai Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, maka kita insyaallah akan diridhoinya memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.